Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang menghadap-Mu. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Bila pagi ini kami masih bisa menyapa-Mu, itu semua adalah hanya karena kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kesempatan hidup yang kami boleh terima ini dapat kami pergunakan sebaik-baiknya seturut kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk mengerti apa yang Kau ingini, agar kami perbuat melalui firman-Mu yang akan kami baca sebentar lagi. Kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membaca untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah ku yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Sukacita Beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami kejenuhan di dalam menjalankan ibadah? Saudara merasa sudah tidak terkoneksi dengan Tuhan. Bila dulu saudara rajin pergi ke gereja, mengikuti kebaktian, aktif mendukung pelayanan gereja, selalu beribadah di rumah. Namun sekarang saudara merasakan semua itu sia-sia. Rasa kasih dan cinta kepada Tuhan sudah mulai memudar, bahkan hilang. Saudara pun sudah mulai tidak taat beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi hidup dalam Taurat dan tradisi lisannya. Dalam menjalani hukum Taurat, para ahli-ahli Taurat membuat penafsiran yang sangat mendetail hingga ratusan jumlahnya tentang aturan apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, dengan tujuan untuk melindungi apa saja yang kudus, apa saja yang suci. Karena bagi orang Yahudi, hukum Taurat adalah pemberian dari Allah sendiri, sehingga sistem dibuat sedemikian rupa agar bisa menilai orang dan memisahkan diri mereka dari pendosa, sehingga mereka tidak tercemar dengan dosa orang lain, agar Allah berkenan kepada mereka. Tuntutan-tuntutan hukum Taurat yang dibuat oleh para ahli Taurat ini membuat banyak orang Israel mengalami letih lesu dan berbeban berat. Namun di sisi lain, sebagai ahli Taurat, mereka sendiri tidak melakukannya. Yesus mengecam tindakan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat itu. Dalam Matius pasal 23 ayat 4, Yesus mengatakan, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Yesus tidak disukai di kalangan rabi Yahudi, tetapi diterima oleh kaum miskin. Dan Yesus mengetahui beratnya beban orang-orang yang terikat dengan tuntutan hukum Taurat, yang menyebabkan keputusasaan dan keletihan dalam mencari Tuhan itu. Orang-orang itu belum menyadari bahwa sesungguhnya Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan ini, Yesus mengundang orang-orang Israel yang letih lesu dan berbeban berat dalam melakukan ritual ibadahnya agar datang kepadanya. Maka ia akan memberikan kelegaan atau memberikan istirahat bagi orang-orang tersebut, sehingga akhirnya mereka mendapatkan ketenangan jiwa.
Namun Yesus juga memberikan perintah dan peraturan yang harus dilakukan pengikutnya. Tetapi perintah serta peraturan tersebut tidak mengada-ngada, masuk akal dan ringan, tidak membebani. Dan perintah yang diberikan Yesus adalah perintah berdasarkan kasih. Karena jika pengikutnya mempunyai kasih kepada Yesus, maka mereka akan mengikuti segala perintah dengan sukacita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Berbeda dengan ahli Taurat yang tidak menjalankan aturan yang dibuat mereka, tetapi Yesus memberikan teladan atau contoh bahwa ia juga tunduk pada peraturan yang dibuatnya. Dan sebelumnya, Yesus juga menegaskan tentang hubungan istimewa antara dirinya dengan Bapa, bahwa tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6b, Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Maka jelaslah bahwa Yesus menjadi tokoh yang penting di dalam pengenalan kita kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang sudah mengenal Yesus. Jangan pernah melepaskannya hanya demi seseorang, jabatan, atau tawaran duniawi lainnya. Jangan pernah mengira bahwa kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi dengan meninggalkan Yesus, karena ada tertulis bahwa barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 23. Sesungguhnya keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat menggapai keselamatan melalui usahanya sendiri. Tetapi kita dituntut untuk setia. Kesetiaan itu akan terpatri dalam diri kita bila kita benar-benar mencintai Yesus serta menjaga hubungan dengan Allah. Dengan cara melakukan komunikasi yang terus-menerus melalui doa, melalui ibadah-ibadah gereja, melalui ibadah pribadi, ikut andil dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Kita sudah tidak perlu seperti orang-orang terdahulu yang berletih lesu dan berbeban berat menjalankan ibadahnya untuk menggapai Allah. Cukup dengan mencintai Yesus, mengasihi Yesus, maka kita akan dengan bersukacita beribadah kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak saudara untuk memohon kepada Tuhan agar menjamah hati kita supaya penuh kasih sehingga kita bisa taat kepada perintah Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami naikkan kepadamu, Roh Kudus yang telah menyertai dan membimbing kami di sepanjang perenungan firman-Mu hari ini. Sehingga kami menyadari bahwa kami harus terus memupuk cinta kasih kami kepadamu melalui doa dan ibadah kami sehari-hari. Kami ingin bersukacita dan memuliakan Engkau selalu di dalam setiap kesempatan, di setiap kondisi yang boleh kami hadapi. Ajarkan kami untuk selalu dapat mengendalikan diri kami. Kami juga memohon bila ada di antara kami yang hatinya sudah mulai goyang, mulai tidak setia, tolonglah Tuhan, jamahlah hati kami supaya kembali dipenuhi dengan kasih dan segera berbalik memandang-Mu. Kami juga memohon ampunilah kami atas kesalahan yang kami telah perbuat. Kami mengakui bahwa kami manusia yang lemah. Kuatkanlah hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan selalu memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.